kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah sumber pengampunan, kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini untuk menguduskan dan mengingat hari Sabat, hari istirahat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Seminggu sekali kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa-dosa kami, kelemahan kami, dan memberikan kami kekuatan untuk bisa hidup di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk setiap pemeliharaan yang begitu ajaib, begitu sempurna yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berkatilah kami, berikan kami kerendahan hati, pimpinlah setiap kami supaya apa yang kami dengar adalah kebenaran firman Tuhan dan itu boleh mempertumbuhkan iman kami semakin bergantung dan semakin besar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius, pasal yang kedua, ayat 16 sampai 18. Kita hari ini akan mulai kembali eksposisi dari Injil Matius. Kita sudah sampai Injil Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai 18. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius 2, ayat 16 sampai 18, perikopnya bicara soal pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu permasalahan besar dalam kehidupan manusia adalah tentang amarah. Semua kita, semua manusia, Tuhan ciptakan dengan emosi, perasaan, dan semua kita tentu ya yang sudah dewasa khususnya ataupun bahkan masih bayi, kita pernah marah. Tetapi seringkali sayangnya adalah kemarahan manusia, Alkitab juga sudah ajarkan bahwa ketika kita marah, seringkali mayoritas kemarahan kita adalah kemarahan yang tidak kudus atau kemarahan yang melenceng, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita marah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa marah karena kepentingan kita terganggu. Kenyamanan kita diganggu oleh orang lain. Tetapi kita juga bisa marah karena apa? Seperti Daud, nama Tuhan dicela oleh orang Filistin, aku marah. Masa orang-orang menghina nama Tuhan? Masa mereka menganggap Tuhan itu bodoh, lemah, bukan Tuhan? Aku akan bela nama Tuhan. Kita bisa marah karena itu. Marah memang tidak selalu berdosa, tetapi kebanyakan kemarahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena kita egois, karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka waktu kita marah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita perlu hati-hati. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apakah kemarahan kita itu karena alasan yang benar atau karena alasan yang salah? Apakah kemarahan kita itu kudus atau tidak kudus? Ada marah yang kudus, ada marah yang tidak kudus. Allah bisa marah. Allah sudah marah. Pemazmur mengatakan dengan gaya bahasa hiperbola, murka Allah itu setiap saat ada. Kenapa? Karena dosa setiap saat ada. Karena manusia berdosa begitu banyak, miliaran orang yang hidup dalam dunia ini semuanya hidup dalam natur yang berdosa. Masa Tuhan tidak marah? Tuhan marah. Yesus marah. Yesus marah kepada orang-orang Farisi yang bebal, yang tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau mengasihi Allah. Yesus marah ketika bait Allah dibuat jadi tempat dagang, bukan tempat ibadah. Yesus marah sekali. Bahkan Yesus kemarahannya sampai banting meja, sampai ambil pecut yang begitu besar, pecut orang-orang yang ada di sana,
menakuti orang tersebut ya. Tentu tidak memecut orangnya, tapi memecut dengan tanda bahwa apa? Ada kemarahan, murka Tuhan. Kamu pikir rumah Tuhan ini adalah sarang penyamun? Ini adalah tempat untuk berdoa, bukan untuk mencari uang. Namun fakta yang menyedihkan adalah kemarahan manusia itu kemarahan yang tidak kudus. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita marah? Ya kenapa kita marah? Coba kita pikirkan ya. Seringkali karena kepentingan kita diganggu orang. Kenyamanan kita diganggu oleh keluarga kita. Tetapi bukan karena kemuliaan dan kekudusan Allah. Kita marah kalau tidak disapa orang dengan baik. Kita marah kalau di jalan ada kendaraan yang lambat. Saya juga kadang-kadang bisa marah ya, ini lambat sekali, sudah lampu hijau nggak jalan-jalan. Kita marah kalau kita rasanya tidak mendapatkan yang kita inginkan atau orang lain melakukan yang kita inginkan. Kita marah karena diri, seringkali manusia marah demikian. Robert Jones, seorang profesor biblical counseling mengatakan bahwa amarah manusia itu pertama-tama bukan masalah soal temperamen. Orang itu memang mudah marah, ya udah maklumi, bukan. Kemarahan manusia itu bicara soal apa? Soal hati dia dan bagaimana dia menyembah Tuhan. Kemarahan yang tidak kudus adalah sebuah buah. Tetapi akarnya apa? Kenapa orang marah tidak kudus? Marah karena keegoisannya, karena dia sombong. Maka dia marah. Karena dia tidak puas terhadap segala situasi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Dia marah. Karena berpikir bahwa Tuhan tidak adil, maka saya marah. Semuanya fokus kepada saya pikir, saya rasa, kepentingan saya, keegoisan saya, ketidakpercayaan saya. Ini berarti yang perlu dibereskan itu bukan marahnya, tetapi yang perlu dibereskan adalah akar kemarahan, yaitu kesombongan, iri hati, kebencian kepada sesama, dan juga ketidakpercayaan kepada keadilan Allah. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya sekolah teologi ya, ada satu mata kuliah tentang teologi pastoral, itu bicara soal buku yang ditulis oleh Robert Jones ini, yaitu Uprooting Anger, mencabut akar kemarahan, Biblical Help for a Common Problem. Ini karangan Robert Jones ya. Ini sebuah pertolongan biblikal bagaimana kita menyelesaikan masalah yang umum bagi manusia, yaitu masalah amarah yang tidak kudus. Kemarahan adalah masalah yang umum dialami oleh manusia, tapi sayangnya manusia tidak sadar bahwa hatinya itu sedang marah dan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kenapa hamba Tuhan itu memiliki atau diajarkan kelas tersebut, Bapak Ibu Saudara? Ini sangat sederhana ya. Tujuan kelas itu adalah, masa kamu mau melayani Tuhan dengan wujud kamu melayani sesama manusia atau orang-orang Kristen atau gereja Tuhan, masa kamu tidak bisa mengendalikan kemarahanmu atau menguduskan emosi kemarahanmu? Masa kamu hamba Tuhan sedikit-sedikit tersinggung, wah gak mau pelayanan lagi, gak mau khotbah lagi, gak mau senyumin orang lagi, langsung mundur dari pelayanan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tersinggung, mau pelayanan bersentuhan dengan banyak orang, kamu tidak bisa mengendalikan, membereskan masalah kemarahan itu, sayang sekali. Marah sama Tuhan, ya setiap kemarahan pada Tuhan itu pasti salah. Siapa kita berhak marah sama Tuhan? Tuhan nggak pernah salah, nggak pernah berdosa, nggak pernah mengecewakan kita. Lalu kita marah sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Sombong. Ya kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, itu sombong. Bukan soal kita tuh marah sama Tuhan. Itu bicara ada akar kesombongan. Pelayanan tidak akan fruitful kalau hamba Tuhan itu sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit egonya muncul. Ini marah yang tidak kudus. Ya kita tahu pendiri gereja ini suka marah-marah dan terkenal marah-marah juga ya. Tetapi kita tahu bahwa alasannya bukanlah keegoisan dia. Alasannya adalah kekudusan Allah dan kemuliaan Allah. Bila kita tidak bisa mengendalikan marah kita, pelayanan kita itu bukan membangun orang lain, tapi malah menghancurkan orang lain. Kita bukan malah mengasihi orang lain, tetapi kita malah membenci orang lain. Kenapa kita marah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita perlu
analisa, kita mungkin sombong, kita mungkin tidak percaya kepada keadilan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kemarahan kita harus dibereskan. Kenapa Kain membunuh Habel? Dia marah. Kenapa marah? Dia benci, dia iri hati. Tuhan terima persembahan Habel. Tuhan tolak persembahan saya. Saya marah. Saya benci adik saya sendiri. Saya benci Tuhan, keadilan Tuhan. Harusnya Tuhan terima juga dong persembahan saya. Saya akhirnya merencanakan hal yang jahat, iri hati kepada Habel, panggil Habel ke ladang, bunuh Habel. Ya, dengan kemarahan dan murka yang tidak kudus itu. Kenapa Musa sampai tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia jatuh kepada amarah yang tidak kudus. Tuhan perintahkan ya, ini kedua kalinya. Ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan air dari batu di padang gurun itu di awal Israel memulai perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan juga di akhir bangsa Israel mau mengakhiri perjalanan di padang gurun. Di awal ada air, di akhir ada air. Alkitab ceritakan demikian. Yang pertama suruh pukul batu keluar air. Yang kedua Tuhan katakan ngomong sama batu, batu keluar air. Tapi Musa dengan kemarahan yang begitu besar, pukul batu 2 kali. Bukan cuma melanggar perintah Tuhan, dia bahkan 2 kali pukul. Padahal Tuhan katakan ngomong saja sama batu itu pasti akan keluar air. Tapi dia marah sama Israel, mengeluh. Saya udah capek ngurus bangsa Israel 40 tahun. Masih tidak percaya sama Tuhan. Dia pukul batu, Tuhan katakan kamu tidak taat. Kamu tidak taat, gak boleh masuk tanah Kanaan. Padahal orang yang paling mengharapkan tanah Kanaan dia bisa lihat dan masuki adalah Musa. Musa itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Musa adalah pemimpin kok. Pemimpin sendiri gak masuk tanah Kanaan. Malah bangsa Israel generasi kedua baru juga masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Marah. Dalam sejarah gereja, kemarahan yang tidak kudus dikategorikan sebagai salah satu dosa maut. Marah menimbulkan maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop yang kita bahas ini, kita belajar bahwa Herodes bukan saja marah yang tidak kudus, tapi Alkitab menekankan ya, dia sangat marah. Beda ya, emosi kita tuh ada tingkatannya, levelnya. Ada marah, ada sangat marah, ada benar-benar marah, murka. Dan di sini dikatakan Herodes sangat marah dengan kemarahan yang tidak kudus sampai mengambil keputusan yang gila. Dia bunuh bayi-bayi di depan publik banyak orang. Dia gunakan kuasanya sebagai raja orang Yahudi, raja yang harusnya menggembalakan, memelihara, melindungi rakyatnya, bukan menggembalakan, memelihara dan melindungi rakyatnya, malahan membinasakan rakyatnya sendiri. Dia gunakan kuasa militer untuk membunuh bayi dan anak-anak kecil. Karena apa? Marah yang tidak kudus. Belakangan ini banyak kasus yang sangat mengerikan terjadi di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada pengurus cerita juga bahwa ada kisah bagaimana anak SD di Medan ya membunuh ibu kandungnya sendiri. Anak SD. Terus kita pikir oh anak itu kalau berani membunuh biasanya laki-laki kan pemberani ya. Ternyata bukan laki-laki yang membunuh, anak perempuan. Ya, Desember 2025 yang lalu, kenapa? Karena anak itu berkata bahwa saya marah sama mama saya. Mama saya selalu kasar sama saya. Saya sudah sabar, tahan, bertahun-tahun saya sabar sejak kecil. Ketika badan semakin besar, umur 12 tahun, pemicunya adalah dia senang main game online. Terus ibunya tuh tahu kesenangan anaknya. Sengaja ya, ibunya marah, saya hapus game online tersebut. Hapus dari HP-nya anak tersebut. Langsunglah ya, pemicu kemarahannya tiba, anak itu membunuh ibu kandungnya sendiri. September 2025 seorang ibu bunuh diri usai meracuni 2 anaknya di Bandung. Kenapa? Marah
Bukan marah kepada anak-anaknya, marah karena saya tidak bisa menafkahi hidup saya. Saya khawatir kenapa saya tidak punya uang. Saya marah terhadap hidup ini, maka dia melakukan satu istilah yang saya baru tahu juga ya, namanya maternal filicida. Yaitu apa? Dia baby blues, dia marah, depresi, dan masalah ekonomi. Dia bunuh anaknya sendiri, lalu dia bunuh diri. Ya, ini adalah contoh-contoh wujud kemarahan. Kemarahan yang tidak kudus. Saya nggak punya uang, saya marah. Bunuh aja lah 2 anak saya, lalu saya bunuh diri juga. Supaya tidak merasa bersalah. Dan sekitar 2000 tahun yang lalu Raja Herodes membunuh banyak anak di bawah 2 tahun dan bayi-bayi laki-laki. Karena apa? Karena iri hati, karena dendam, karena takut. Orang takut bisa marah juga. Ya, orang takut akhirnya marah dan akhirnya melakukan kejahatan. Takut pada siapa? Takut pada Yesus Kristus. Bukankah ini suatu tindakan yang sangat keterlaluan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tega membuat tangisan yang begitu banyak di kota kecil di Bethlehem pada waktu itu. Ya, tega mengambil nyawa anak dari orang tuanya. Ya, ini adalah paradoks Natal ya. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia sebenarnya membawa sukacita bagi orang yang mengenal Kristus, tetapi bagi orang bebal, orang itu mendengar kelahiran Yesus Kristus marah, mengancam dirinya, keamanannya, kehidupannya. Ini paradoks, Yesus datang ke dalam dunia, ada orang bersukacita, ada orang duka cita. Yesus datang ke dalam dunia, ada orang memiliki pengharapan, ada orang yang betul-betul marah, benci. Orang yang menolak Kristus tidak akan bersukacita karena Natal, tetapi justru bisa marah karena Natal. Nah, sekarang kita akan renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian 3 hal mengapa sih Herodes sangat marah. Ya, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Herodes sangat marah karena memang dia iri hati dengan Yesus Kristus. Kita tahu Herodes itu adalah raja boneka dari kekaisaran Romawi. Dia suka kekuasaan sekalipun dia harusnya mendua hati. Namanya orang Yahudi ya. Kalau dia setia kepada bangsa Yahudi harusnya terus melawan dengan semangat atau merencanakan pembebasan bagi orang Yahudi. Tetapi Herodes tidak. Dia gila kekuasaan, dia nyaman di tahtanya sebagai raja boneka. Dia menikmati kenyamanan hidupnya dan statusnya sebagai raja. Ya, coba bayangkan, dia sudah begitu nyaman, dia sangat senang dengan posisinya sebagai raja. Tiba-tiba ada kabar bahwa Yesus Kristus, bayi yang baru lahir itu akan menggantikan dia. Karena dia adalah raja orang Yahudi. Berita ini membuat ancaman yang sangat real bagi Herodes. Aku akan kehilangan zona nyamanku, ya, aku kehilangan kenyamananku sebagai raja, kekuasaanku akan hilang, akan digantikan oleh Yesus Kristus. Raja Herodes Agung ini sangat marah kepada Yesus Kristus. Dia marah juga pada kondisi yang dia prediksi ke depan. Berarti kalau Yesus lahir, ketika dia lahir dia langsung menggantikan posisiku. Dia marah. Kenapa Herodes marah? Karena dia iri hati. Dia tidak puas, dia iri hati pada bayi Yesus, kok masih bayi sudah jadi raja orang Yahudi. Ya, Herodes tidak terima dan Yakobus 3 ayat 16 di situ mengatakan bahwa sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ya, kalau kita iri hati dan pentingkan diri sendiri, pasti bentrok sama orang lain dan bisa ada kekacauan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya hati yang iri, hati yang sempit. Ya, kepada orang lain, kepada berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, kepada kehidupan orang lain ya. Kita harus buang iri hati supaya kita tidak memiliki amarah yang tidak kudus. Herodes buat kekacauan yang sangat besar, perbuatan yang sangat bengis, yang mungkin sangat terkenal dan menghebohkan di zaman itu. Sampai hari ini pun kita tahu beritanya.
Herodes membunuh banyak anak di bawah umur 2 tahun, sangat kejam. Lalu kita lihat alasan kedua kenapa Herodes sangat marah, Bapak Ibu saudara sekalian, selain iri hati, Herodes sangat marah karena dia diejek, dihina, atau Alkitab menuliskan sebagai diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Diperdayakan kan apa? Seperti ditipu ya, ditipu. Ditipu, tetapi kalau bahasa terjemahan lainnya adalah mock, ya diejek. Ya, Herodes raja kok, harusnya apa? Dihormati, dikasihi, ditaati. Sekarang orang Majus mengejek dia. Saya raja, kamu gak nurut perintah raja, kurang ajar kamu ya. Saya sudah minta kamu supaya datang kembali ke Yerusalem, lapor kepada saya, kamu sudah mengangguk. Tapi Herodes sudah tunggu 5 hari, seminggu. Wah, ini sudah lebih dari waktu pulang pergi dari Yerusalem ke Bethlehem. Berarti orang-orang Majus ini betul-betul menipu dia. Berarti langsung pulang nih. Wah, sudah datang bertamu, pulang gak pamit. Wah, kurang ajar. Ya, sudah kurang ajar. Datang bertamu ke istana saya, sekarang pulang begitu saja. Dia rasa diejek. Ya, dia rasa diejek oleh orang-orang Majus, dihina, diperdayakan, ditipu. Tapi kita tahu bahwa Herodes itu tidak layak menerima pamitnya orang Majus. Kenapa? Karena tujuan Herodes menyuruh orang-orang Majus datang ke istananya kembali untuk laporan bahwa ada bayi Yesus, betul. Bayi Yesus, anak Yesus ya yang masih kecil itu sudah ada di Bethlehem. Tetapi Herodes dengan motivasi apa? Motivasi membunuh. Ngomongnya manis di depan orang-orang Majus, kasih tahu aku ya, nanti aku datang untuk sujud menyembah dia. Apakah orang yang bohong, motivasi buruk seperti ini, layak menerima kebenaran? Layak menerima sopan santun pamit dari orang-orang Majus, Bapak Ibu sekalian? Tuhan katakan, tidak. Sudah, tinggalkan saja Raja Herodes itu. Kamu pergi, lakukan hal yang benar orang Majus, tinggalkan negeri Israel, pergi kembali ke timur. Herodes marah terhadap fakta bahwa keinginannya sebagai raja itu tidak dipenuhi oleh tamu-tamunya, orang-orang Majus, pendatang. Bukankah harusnya orang-orang Majus itu menghormati dia? Padahal kita tahu bahwa orang Majuslah yang benar sikapnya. Karena apa? Tuhan sendiri yang ngomong kok. Ya, kepada orang Majus, sudah tidak usah balik ke Yerusalem, tidak usah ketemu Herodes, langsung segera pulang. Dari sini Bapak Ibu saudara, Tuhan menyatakan sedikit kasihnya kepada Herodes. Yaitu apa? Menegur dosa Herodes yang berbohong kepada orang-orang Majus dan ingin membunuh Yesus, iri kepada Yesus. Sebenarnya Herodes pada saat ini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, sebenarnya dia sedang ditelanjangi oleh kebenaran. Kamu tuh penipu, kamu yang bohong, kamu yang tidak baik, kamu yang jahat. Herodes bukan orang-orang Majus. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Herodes sudah ditegur oleh Tuhan. Ini salah satu bentuk kasih dari Tuhan. Tapi buktinya apa? Dia tetap buta. Kenapa? Marah yang tidak kudus. Dia sudah terlampau marah, buta. Ya, orang kalau sungguh-sungguh marah, Bapak Ibu saudara, yang tidak kudus, kita bisa tidak tahu kita sedang melakukan apa. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kata-kata kasar bisa keluar, ya, kekerasan bisa keluar. Blank. Demikian, kenapa Herodes tidak menyadari teguran dari Tuhan? Karena dia sudah marah, terbakar iri hati, terbakar ejekan dari orang-orang Majus. Dia sungguh-sungguh marah sekali. Dan akhirnya respon selanjutnya lebih jahat dari sebelumnya. Ya, dia sungguh-sungguh niat langsung mau membinasakan anak-anak kecil. Nah, Bapak Ibu saudara, seringkali kita seperti itu juga. Kenapa kita hati-hati dalam menegur orang, khususnya dosa orang. Alkitab bahkan kasih tahu caranya. Kalau kita mau menegur kesalahan orang, 4 mata dulu. Personal dulu. Kalau nggak bertobat, bolehlah kita bawa saksi. Kalau nggak bertobat lagi, ya kita umumkan supaya orang hati-hati terhadap dosanya dan kesalahan dia.
Kenapa Bapak Ibu sekalian Alkitab memberikan hikmat kalau tegur kesalahan dan dosa orang, hati-hati, jangan di depan umum. Harus dalam konteks yang tepat. Kenapa? Karena manusia berdosa itu bisa seperti Herodes. Sudah ditegur dosanya, makin marah lagi. Kamu yang salah malah marah lagi. Itu kan manusia berdosa ya. Sudah ditegur dosanya, ditelanjangi dengan kebenaran, bukannya bertobat, tapi malah marah. Ya sekalianlah, sudah kadung, makin marah, makin jahat. Bukannya bertobat. Maka memang hati-hati ya. Kita harus mengendalikan amarah kita. Jangan sampai kemarahan kita itu, kita marah terhadap kebenaran. Kita marah terhadap firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan ini? Suruh saya 10 hukum Taurat, suruh saya mengasihi Allah, suruh saya mengasihi sesama. Omong kosong gitu ya. Kita kalau marah seperti itu, kita dihukum Tuhan. Kita bahaya sekali. Seringkali ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan karena kita marah sama Tuhan. Bukan marah pada kondisi, bukan marah sama orang tua, bukan marah pada sesama. Kita marah sama Tuhan, marah sama diri, kita lakukan yang buruk, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Justru ketika kita ditegur dosanya, kita berterima kasih sama orang tersebut. Nah, terima kasih sudah kasih tahu saya. Saya introspeksi, saya mau bertobat, saya tunduk pada firman Tuhan. Inilah alasan alasan kedua Herodes itu sangat marah ya. Bukan saja dia iri hati sama Yesus sampai dia berbohong, tapi karena diejek oleh orang-orang Majus, dia sangat marah juga. Dan akhirnya menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dari umur di bawah 2 tahun. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa Herodes sangat marah? Herodes sangat marah karena rencananya gagal. Tahu dari mana rencananya gagal dalam membunuh Yesus Kristus yang masih kecil di bawah 2 tahun? Nah, perikop yang sangat singkat ini memang tidak menjelaskan kelanjutan soal respons Raja Herodes ketika akhirnya rencananya gagal untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengalami kegagalan, kita kan ada rasa apa sih? Saya gagal dalam pacaran saya gagal dalam keluarga saya gagal dalam pekerjaan saya gagal dalam pelayanan saya di gereja, saya gagal dalam pelayanan saya di luar gereja. Rasanya apa sih? Satu, malu. Bisa kita malu, sedih. Tapi kita juga bisa marah. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya gagal? Saya sudah sungguh-sungguh lakukan yang terbaik, tapi gagal. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kegagalan itu juga sebenarnya bagian dari ujian iman kita. Apakah kita bisa mengendalikan amarah kita? Sekalipun gagal, sekalipun buruk, apakah kita punya emosi yang kudus atau tidak? Atau malah kita jatuh dalam emosi yang tidak kudus. Dan di sini kita bisa tahu Herodes gagal rencananya untuk membunuh Yesus. Kita tahu kenapa Herodes gagal, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan memberitahu Yusuf dulu bahwa bawalah anakmu itu dan Maria itu pergi ke Mesir. Yusuf dari Bethlehem sudah pergi ke Mesir, Herodes baru datang mau membunuh Yesus di Bethlehem. Sehingga kita bisa lihat Herodes gagal, pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes kepada anak-anak di bawah 2 tahun, anak laki-laki itu ya, itu pada akhirnya membuat pemerintahannya itu kontraproduktif. Karena apa? Kemarahannya, keegoisannya, ketidakpuasannya, insecurity-nya. Dia betul-betul kontraproduktif. Kenapa? Karena bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, raja bunuh bayi, ya, dan bukan satu ya. Ada penafsir mengatakan berapa bayi yang dibunuh oleh Raja Herodes pada waktu itu. Penafsir mengatakan bahwa kira-kira karena memang kota Bethlehem itu kota yang kecil ya, desa lah. Mungkin penduduknya hanya 700-an orang, bisa sampai 1000. Anak-anak juga nggak terlalu banyak, tapi bisa dibayangkan bahwa mereka, penafsir mengatakan mungkin 30 bayi itu atau anak di bawah umur 2 tahun itu bisa jadi korban kemarahan Herodes. Ya. Tetapi kita tahu bahwa sekalipun dia raja, namanya manusia ya, ketika orang yang dikasihinya, bayi yang dikasihinya itu dibunuh, apakah tidak muncul kemarahan juga? Kemarahan yang tidak kudus bisa memunculkan kemarahan yang tidak kudus juga.
Akhirnya apa? Bertengkar. Akhirnya apa? Benci Herodes. Akhirnya orang tua yang disakiti oleh Herodes, sudah kita tidak peduli sama Herodes. Tidak perlu memikirkan Herodes, cuek sama Herodes. Dan ini bisa mendapatkan kecaman juga dari guru-guru moral Yahudi yang lainnya. Hukum Taurat mengatakan apa? Jangan membunuh. Herodes membunuh dengan sengaja, dengan kebencian, dan membunuh manusia. Ya, Herodes gagal, dia marah lagi. Ya, kita bisa tahu bahwa kita bisa prediksi sekalipun Alkitab tidak menceritakan kelanjutan kisah ini, tapi kita bisa tahu bahwa wah, saya gagal menemukan Yesus. Di mana bayi Yesus? Marah lagi, dongkol lagi, dendam lagi, hatinya berat. Ya. Dan Alkitab unik, tidak mencatat cerita selanjutnya mengenai Herodes, tetapi menutup perikop tersebut dengan genaplah firman Tuhan yang dicatat atau disampaikan Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Anak-anak sudah banyak yang meninggal dunia karena dibunuh. Kenapa menutup kisah ini dengan firman Tuhan ya? Kenapa tidak menutup kisah ini dengan kejadian Herodes itu mati karena penyakit, ya, kena kutukan dari Tuhan. Menurut sejarawan Yahudi, Yosefus itu mengatakannya, kematian Herodes Agung ini sangat mengerikan, dikutuk oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi, ahli agama Yahudi pada waktu itu melihat bahwa ini adalah penghukuman ilahi. Kenapa Alkitab tidak tutup dengan penghakiman ilahi saja? Herodes mati, kena sakit, sekujur tubuhnya, alat kelaminnya, kulitnya gitu ya. Tapi ditutup dengan firman Tuhan. Terdengarlah suara tangisan di Rama, di Bethlehem. Nah, di sini kita belajar bahwa tangisan dan penderitaan kita pun di dalam kedaulatan Allah. Itu seizin Tuhan. Bayi-bayi di Bethlehem yang meninggal dunia karena dibunuh Herodes sekalipun, itu sudah seizin Tuhan. Firman Tuhan sudah menubuatkan sejak dulu. Tidak ada hal di dalam dunia ini di luar kendali Tuhan, di luar kedaulatan Tuhan. Nah sekarang kita bisa tahu bahwa tidak ada penderitaan dan tangisan yang tidak diketahui oleh Allah kita. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Lalu kenapa Tuhan izinkan penderitaan dan tangisan itu ada? Supaya kita bisa tahu betapa mengerikannya dosa dan betapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Memangnya hanya Herodes yang bisa bunuh bayi? Kita kalau marah yang tidak kudus pun kita bisa seperti ibu yang meracuni anak-anaknya lalu bunuh diri. Ya, dari sini kita bisa belajar betapa dosa itu mengerikan. Betapa kita harus menjauh dari dosa dan juga bertobat dari segala dosa-dosa kita. Tuhan izinkan tangisan dan penderitaan dalam kedaulatannya. Tuhan tidak aktif membuat penderitaan dan tangisan, tapi Tuhan mengizinkan terjadi. Kenapa? Supaya manusia belajar tentang betapa mengerikannya dosa dan betapa manusia harus bergantung kepada Allah. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian, garis besar dari perikop ini adalah satu, kemarahan Herodes, sangat marah. Kedua adalah pembantaian bayi-bayi, ini yang dilakukan karena kemarahan yang tidak kudus. Yang ketiga adalah ratapan dan penderitaan. Tapi di sini kita bisa lihat ya, penutup dari kehidupan Herodes selanjutnya adalah di ayat 19, perikop selanjutnya. Yaitu dikatakan apa? Setelah Herodes mati. Lalu kemudian penafsir mengatakan bahwa jadi cerita ini adalah cerita yang sedih buat Herodes juga. Dan cerita bagaimana Allah murka terhadap Herodes. Karena apa? Herodes kehidupannya itu ditutup dengan apa? Membunuh bayi-bayi. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada pengakuan dosa. Tidak ada pengampunan buat Herodes, tidak ada rasa bersalah, tidak ada duka cita karena sudah berlaku salah, tidak ada pertobatan, hanya ditutup setelah itu Herodes mati. Mengerikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kehidupan kita ditutup dengan dosa yang besar yang kita lakukan. Ya sayang sekali. Tidak ada kesempatan Herodes bertobat atau terlihat hidupnya itu mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Herodes membunuh anak-anak
untuk mempertahankan hidupnya. Ya, tetapi uniknya Kristus yang mau dibunuh Herodes, kelak itu menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ini sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa mempertahankan nyawanya demi dirinya, justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa dia mau merelakan nyawanya untuk kepentingan Kristus, dia justru mendapatkannya. Herodes berkata bahwa Kristus harus mati supaya aku hidup. Tetapi Injil berkata Kristus mati supaya engkau hidup. Ya, Yesus tujuan hidup dalam dunia yang berdosa, masuk ke dalam dunia yang berdosa ini supaya dia mati. Meredam murka Allah. Dan memberikan teladan, kita harus memiliki emosi kemarahan yang kudus. Yesus pernah marah, tetapi kemarahannya itu bukanlah kemarahan yang tidak kudus, bukan kemarahan yang berdosa, tapi kemarahan yang suci, kemarahan yang adil, kemarahan yang benar. Kisah Raja Herodes dan Raja Yesus ini menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh berdosa tidak akan melihat Allah, tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Tetapi orang yang ikut Yesus, ikut teladan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dialah orang-orang yang menerima kerajaan Allah, yang akan melihat Allah dan mendapatkan hidup yang sejati. Salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Tapi bagaimana caranya? Yaitu Yesus mati, berkorban buat kita. Dia dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kuasa kepada kita untuk melayani Dia. Dan bukan saja hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan yaitu apa? Kita bisa kendalikan hidup kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Perasaan kita sesuaikan dengan perasaan Allah. Pikiran kita sesuaikan pikiran dengan pikiran Yesus Kristus. Kehendak kita sesuaikan dengan kehendak Allah sendiri. Nah, maka dari itu apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perenungan singkat tentang perikop ini, tentang kisah bagaimana Raja Herodes sangat marah dan akhirnya membunuh banyak bayi-bayi. Mari kita sungguh-sungguh cabutlah, uprooting your anger. Ya, cabutlah sampai ke akarnya amarah yang tidak kudusmu itu. Kita bisa marah, pikir dulu, kenapa kita marah? Oh, karena kita sombong, karena kita tidak puas terhadap penilaian kita. Kita rasa Tuhan itu tidak adil. Kita tidak percaya pada firman Tuhan. Ya, kita bereskan satu masalah, hati kita pelan-pelan akan menjadi sebuah hati yang semakin besar. Selidikilah dan koreksilah perasaan kita, hati kita. Ya. Jangan lakukan kemarahan yang tidak kudus, melainkan berjuang dan setia terus taat kepada Allah. Robert Jones itu menawarkan bagi kita yang bergumul dalam kemarahan yang tidak kudus, sedikit-sedikit mungkin ya, sedikit-sedikit kita tiap hari itu marah terus. Alkitab sudah kasih teori bahwa mayoritas kemarahan manusia itu tidak kudus. Berarti waktu kita marah, itu kita waktu betul-betul memikirkan kenapa kita marah. Haruskah marah? Kalau pada akhirnya seringkali kemarahan kita itu tidak kudus. Ya, maka kita perlu gumulkan kemarahan kita dan akhirnya bertobat. Kalau kemarahan itu tidak kudus, kita punya kesempatan untuk bertobat, kita bisa tenang. Ya, kita bisa memberikan respon yang tepat. Robert Jones mengatakan kita dikasih tahu ya sama ilmu manajemen emosi ya, atau psikologi seperti itu ya. Kalau kita marah. Lihat anak kita, berantakan misalkan ya. Lihat anak kita jahat atau lihat pasangan kita kok tidak sesuai yang kita inginkan. Menurut manajemen emosi, hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Lalu pikir ulang, tarik nafas. Jangan sampai nafasnya jadi nafas naga gitu ya. Menyerang orang. Robert Jones mengatakan, oke, hal itu dapat menolong ya, tetapi itu tidak menyelesaikan dosa kemarahan sampai akarnya.
Itu menolong sejenak lah. Oh ya, nggak boleh emosional loh. Kemarahan kita itu kebanyakan menghancurkan, bukan membangun. Ya, biarlah serahkan pada pendeta saja yang suruh marah-marah gitu ya, supaya pendeta juga yang dihakimi Tuhan gitu. Kita nggak boleh marah, nggak usah marah, sabar, tenang. Kita marah karena apa sih? Seringkali karena diri kita kan. Marah yang tidak kudus itu adalah buah, tetapi akar sebenarnya itu banyak dosa-dosa yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Robert Jones katakan, bukan dengan cara-cara praktek yang terlihat kita mengendalikan diri kita, tetapi dari hati kita. Apakah hati kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita? Apakah kita mengasihi sesama kita? Ya, di Alkitab jarang Yesus marah. Sama Yudas pun ya, Yudas pun yang akan mengkhianatinya, dia nggak marah seperti kita yang meledak-ledak misalkan ya. Yesus tuh tenang sekali ya, sekalipun musuh pengkhianat di depannya, dia tenang. Dia sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, dia percaya kepada keadilan Tuhan, sekalipun perkataan Yesus juga sangat menusuk ya. Adalah lebih baik orang yang berkhianat atau Yudas ini tidak dilahirkan. Tapi apakah itu dengan kemarahan yang tidak kudus? Tidak. Andai pun Yesus marah, itu marah yang kudus. Itulah Yesus Kristus ya, Tuhan kita ya. Kita belajar menyadari dosa dan bertobat. Belajar rendah hati. Belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini enggak adil Tuhan. Orang itu tuh, ya kok hidupnya berantakan, menyakiti saya, kok fine-fine aja. Saya dendam, saya marah, saya iri. Sudahlah, jangan marah. Serahkanlah keadilan itu kepada Allah. Jangan kita marah pada seseorang karena ketidakadilan sampai kita mengambil hak Tuhan untuk membalasnya. Alkitab sering kali mencatat untuk menahan kita supaya jangan marah yang tidak kudus. Itu apa? Ulangan 32 ayat 35 dikatakan, hakulah dendam, hakulah pembalasan. Tuhan katakan demikian ya. Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Dia sudah jahat sama saya balas kejahatan itu. Jangan, gak usah berkata, gak usah marah. Tunggu Tuhan, nantikanlah Tuhan. Wah, pengamsal mengajarkan demikian. Berarti apa? Sabar, tahan. Tidak usah ambil hak Tuhan untuk membalas keadilan kepada dia ya. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Oh itu Amsal ya, sangat menghibur kita. Roma 12 ayat 19 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Balas. Ya, dia sudah menghina saya, balas. Mungkin kalau Raja Herodes betul-betul dendam, marah sama orang Majus, ya dia bisa kejar juga orang Majus. Ya, bunuh saja orang Majus itu. Tapi Alkitab katakan sudahlah, pembalasan itu hak Tuhan kok. Ya, berilah tempat pada murka Allah. Ya, beri tempat pada murka Allah. Gak usah kebanyakan murka kita ya. Murka kita itu menghancurkan kok kebanyakannya. Sudah, biar Tuhan yang murka lah. Ya, tetapi kita bisa tahu juga ada tempatnya kita marah. Martin Luther mengatakan ya, ketika seseorang memiliki kemarahan yang kudus, di situ ada kebangunan rohani, ada pembaruan hidup. Kalau marahnya betul-betul kudus. Tapi kalau kemarahan yang tidak kudus itu malah menghancurkan sesama, menghancurkan hidup kita. Ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh ya, mencabut amarah kita. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita marah, kita harus memiliki target marah yang kudus, bukan marah yang tidak kudus. Seringkali permasalahan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pertengkaran antara saudara kandung, saudara mungkin tidak kandung, sepupu ya, anak-anak dengan orang tua, dan juga permasalahan mungkin dengan gereja ya. Ada orang-orang itu sudah kecewa dengan gereja, ibadah minggu nggak mau, persekutuan masih boleh di rumah orang gitu ya. Itu karena masalah apa sih? Masalah marah. Dia nggak membereskan marahnya di dalam Tuhan ya. Dia marah kepada diri mungkin, dia marah kepada sesama, dia marah kepada Tuhan. Seringkali kita pikir bahwa orang melakukan kejahatan itu, wah karena salah saya
Saya yang menggoda dia untuk melakukan kejahatan. Kita yang menggoda mereka untuk akhirnya melawan Tuhan, bukan. Itu dosa itu permasalahan dari hati sendiri. Kita ingat kisah Adam dan Hawa, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu memang karena godaan iblis. Kita seringkali salahin iblis kan ketika kita lakukan dosa. Ini gara-gara godaan iblis nih, iblis menyerang saya, jadi saya lakukan dosa. Padahal iblis itu menggoda dengan skill yang begitu tinggi supaya kita tertarik pada dosa. Tetapi yang melakukan dosa itu siapa? Adam dan Hawa. Yang bertanggung jawab terhadap dosa itu siapa? Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan duluan menyalahkan Tuhan maupun orang lain atau setan, kasihan setan ya. Disalahin terus ya, padahal dia nggak lakukan dosa kok. Maksudnya yang dilakukan manusia ya, dia hanya menggoda manusia lakukan dosa. Terus kita katakan ini gara-gara setan nih, semuanya gara-gara setan saya lakukan dosa. Enggak, karena kita berdosa. Karena hati kita yang bebal. Karena kita tidak mau turut sama firman Tuhan. Maka kalau kita berdosa, tanggung jawab sama Tuhan pertama-tama terlebih dahulu. Ada orang lain ada salah, betul ada salah. Tetapi kesalahan orang lain tidak harus membuat kita berdosa. Itu Alkitab sudah kasih tahu berkali-kali. Yusuf dibuang saudara-saudaranya, disakiti saudara-saudaranya, Yusuf perjanjian lama ya. Dari tanah Kanaan, tanah perjanjian diangkut ke Mesir. Di Mesir hanya ada penyembah berhala, hanya ada orang-orang yang jahat, yang tidak kenal Allah Israel. Tetapi apakah dia menjadi orang yang berdosa? Tidak. Dia disertai Tuhan. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Dia memuliakan Tuhan, sekalipun orang di sekitarnya melakukan kejahatan, dia berpegang pada firman Tuhan, dan dia bisa mengalahkan godaan dosa dari iblis. Kiranya kita tahu bahwa jangan salahkan orang lah. Ya, saya marah yang tidak kudus karena orang lain ini dan itu, gak usah. Kita introspeksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita mau hidup lebih kudus di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menguduskan hidup kita. Baik pikiran, emosi, maupun juga kehendak kita. Amin ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Engkau menyatakan cinta kasih Tuhan ketika kami boleh datang beribadah di gereja Tuhan ini untuk sama-sama menikmati sarana-sarana anugerah yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan, di dalam puji-pujian, di dalam doa-doa yang kami boleh naikkan. Kiranya kami boleh hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami seringkali tidak bisa mengendalikan amarah kami. Seringkali kami marah tapi tidak berpikir tentang kemuliaan Allah dan kekudusan Allah. Ajari kami Tuhan untuk mengendalikan emosi kami. Kami tidak mau memiliki amarah yang tidak kudus. Kami tidak mau marah kepada Tuhan, kepada sesama, atau kepada diri kami dengan kemarahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memiliki kemarahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kami marah, ajari kami marah seperti Engkau marah. Ajari kami marah seperti Engkau menginginkan orang-orang datang kepada Tuhan dan mengalami Injil dan pertobatan. Berkatilah setiap kami Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, kuduskanlah emosi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.